Seorang pengemudi ojek online terkapar tak sadarkan diri setelah menghantam jalan berlubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Sebelumnya seorang pelajar tewas kecelakaan karena jalan berlubang di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya. Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Weh, jauh katanya nggak jauh. Wah, nggak jauh. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Jeki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Senin malam. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. Tiga unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar satu unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, satu orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Seorang pria tewas diterkam buaya saat mandi di kolam bekas galian. Sementara itu seorang kakek terluka diserang buaya saat sedang menggembala sapi. Seorang pria diterkam buaya saat mandi di sebuah kolam bekas galian di Desa Curug, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR bersama aparat kepolisian dibantu warga menggunakan mesin penyedot air untuk mengurai kedalaman air. Setelah berjam-jam, upaya itu membuahkan hasil. Korban yang masih dalam pencengkeraman mulut buaya akhirnya bisa dievakuasi, namun naas korban dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sementara itu di Palembang, seorang kakek diserang buaya saat sedang menggembala sapi. Akibat serangan hewan buas itu, kakek berusia 87 tahun ini mengalami luka gigitan di bagian betis dan paha kiri. Pasca insiden, petugas mendatangi lokasi dan memasang tanda peringatan dan himbauan adanya hewan buas. Tim Liputan A-News melaporkan. Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda ke tempat yang lebih aman. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak.
Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus melintasi banjir ke tempat mantri desa. Ia dibawa menggunakan perahu kayu melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut dan memeriahkan perayaan Imlek 2026, salah satu pusat perbelanjaan ternama di BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, menghadirkan beragam hiburan serta promo belanja menarik bagi seluruh pengunjung. Kemeriahan perayaan Imlek 2026 yang bertepatan dengan Tahun Kuda Api mulai terlihat di Ion Mall BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Rangkaian acara yang bertajuk Lunar Radiance disuguhkan untuk menghibur para pengunjung. Di antaranya pertunjukan barongsai dan tarian budaya di main atrium Ion Mall BSD City. Melalui dekorasi visual khas Imlek yang megah serta rangkaian acara yang meriah, Lunar Radiance membawa pesan tentang semangat baru, keberanian, dan energi positif. Kami mencoba membawa semangat baru, energi positif, dan segala sesuatu yang bersifat positif dan membangun semangat untuk para pengunjung kami terutama. Seluruh rangkaian acara berlangsung mulai 2 Februari hingga 17 Februari. Selain hiburan, pada momen perayaan Imlek 2026 ini, Ion Mall BSD City juga menghadirkan beragam program belanja khusus. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Seorang wanita jadi bulan-bulanan warga karena terpergok mencopet ponsel emak-emak. Usai jeda berikut tetap bersama kami.